Pak Bangser ya. Oh iya. Udah disangoni nggih? Maning oh. Jere 200. Engko dalang kardus 100 oh. Oh iya. Engko disak nyong 100. Iya, bakso. Iya, kalau mau tuku bakso. Iya. Yo, aku ora ditukaken nak. Yang kong perjalanan. Tuku dewek. Iya lah. Kok boleh amplope kandel? Bu, Kalem. kula niku ngaji niku ikhlas. Ya ikhlas sangat lah kasangune ya ora gelem aja tegal. Ngacak kok. Suharti. Bu Harti. Suharti. Iya. Oh. Tone Kemis. Apa itu? Lahirnya Kemis. Oh, lahirnya Kemis. Hari ini hari apa? Ini hari Jumat. Oh, ini hari Jumat Jumat. Kliwon. Ya udah, nggak apa-apa. Ibu kenal sama aku mboten? Ya weruh tembe kiye. Weruh tembe kiye. Iya. Iya. Weruh tembe kiye tak sangoni pisan. Iya, meneh 500. Boleh. Tapi kalau engkau bisa menjawab pertanyaanku. Coba, pertanyaan pertama, siapa namaku? Umi. Nur siapa ya? Boleh. Siapa rane Bu? Umi Laila. Hah? Umi Laila. Oh, takon iki. Takon apa ngora Oh, ora sah berarti. Ya salah. Tadi ngisi berapa? 5.000. 5.000. Ya wong anas sih anane 5.000 ya 5.000. Ya iya gak apa-apa. Sini, geser ke sini. Isin apa maneh? Apa ngomong apa? Malu. Oh malu, enggak apa-apa. Ini calon orang. Mati. Ya jare wong urip mati kabeh. Bukan. Kula niki badhe ndongakno calon orang paling kaya. Amin. Calon orang Enda mati. aja duwe utang ya. Hah? Enda aja duwe utang. Apa itu? Oh, biar nggak punya hutang. Yeah. Ngapunten, ternyata di sini ngapak banget nggih. Iya. Tapi kalau saya ngomong jenengan paham. Paham. Oh, paham. Paham. Iya. Coba Ibu Suharti, kalau engkau mau mendapatkan sangu dari aku, tolong aku dinyanyikan kaping telu asih. Ora bisa. Ya udah, wes sembarang nyanyi sembarang, bebas mau nyanyi apa boleh. Ayo Ibu Suharti, tepuk tangan. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Makasih ya Bangser. Pak Bangser. Pak Bangser ya. Oh iya, udah disangoni nggih? Maning oh. Jere 200. Engko dalang kardus 100 oh. Oh iya. Engko disak nyong 100. Iya, bakso. Iya, kalau mau tuku bakso. Iya. Yo, aku ora ditukaken nak. Yang kong perjalanan. Tuku dewek. Iya lah. Kok boleh amplope kandel? Bu, Kalem. kula niku ngaji niku ikhlas. Ya ikhlas sangat lah kasangune ya ora gelem aja tegal. Ngacak kok. Sampeyan ujung-ujung si Surabaya menek, lila kasangune ya ora gelem. Ayo. Iya, bukti nih omonganku ya. Iya. Nak Bu Suharti gawe acara, nelpon ning Umi, datang ora ana sangune, budal aku. Iya lah ora gelem lah kasangune. Nggo mobile bensine beng kudune duit. Apa ngomong apa? Mau. Ora mungkin. Ora. Wis sopan gain yo aja kene bae yo. Sikilen rekten.
jangan redeng. Nanti kalau lebih lama lagi tak tambahin lagi mau. 1 juta. Bisa meneh 200 saja mipil-mipil 100. Tak ngene nek nyanyi 100. Lah miki wis sih. 1. Ya yang kok maning. Ya engko maning. Kowe kok nggo kartu 100 ah. Mau 2? Ya. Berarti nyanyi lagi. Ya wis lah. Ya udah kalau nggak mau sholawatan iki lanjut nih. Oke, coba. Jajal. Ngomong. Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustadzah Umi Laila dari Surabaya. Kepada yang terhormat Al-Mukarramah Ustadzah Umi Laila dihaturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Datuk beli tebu. Muni, cakep ngeten aya ya. Pak Datuk beli tebu. Wis ngantuk tabu? Dereng. Mbak Lulu minum jahe. Cakep. Mboten usah ndamel mic nggih. Mangke orang-orang jadi pasif. Pun. Hah? Mboten es. Monggo salame kula dijawab nggih. Sedaya semangat. Nggih. Nggih. Masalah syuting menyuting kula berkali-kali sanjang. Jenengan tidak usah repot-repot menyuting kula dari awal hingga akhir. Karena sudah ada petugasnya sendiri yang menyuting. Jenengan tinggal duduk manis. Aku tahu jenengan ngefoto kula itu pengen bikin status. Iya, aku tahu. Tapi kula kasih waktu untuk bikin status, tapi setelah itu semuanya fokus teng kula nggih. Saged? Paham basa saged? Nek basa Tegal saged napa? Bisa? Ayo monggo cepetan. Tapi setelah itu semuanya fokus teng kula nggih. Ayo cepetan. Sampun.
Sampun? 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 Sini sudah apa belum? Sebelah kene wis apa urung? Urung, cepetan. Wis apa urung? Urung terus. Sampun dereng? Sampun nggih? Pun, monggo dimulai. Gak tau nyawang wong ayu ta? Sampun dereng? Cepetan. Sampun apa dereng? Sampun nggih? Wis. Sampun nggih. Yuk sedaya jawab salame kula lawan semangat. Sebelah mriko kabeh melu kabeh nggih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Ya, ngapunten, ini tempat ke-4 kula niki ngapunten malam terakhir di Tegal. Jadi kula sedih-sedih ora. Jadi kula kepengen jenengan semangat nggih. Dadi nek awal-awal ben jenengan mboten ngantuk kula jak nyanyi rumiyin shollu ale jawabe ngoten nggih. Oke, saged sebelah mriko saged shollu ale saged nggih. Wal haqqu lana. Nah, ngoten nggih. Ya. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Wal adlu lana wal kullu lana. Allah al-Islam lana dina wa jami'ul kauni lana wa qana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para ngapunten kula kudu guyu gak kuat. Nyawang sing sebelah kali iki lho cek melase. Niki napa niki kali napa niki nah. Nggih kali nggih. Coba jenengan lihat wajah sing nyenden nak kali iki. Napa? Pecingil? Pecingil niku napa? Oh, pecingil iku duit.
Jadi kamu minta pecinyil. Kayak coba nek jenengan teng mriki pasti ketok lari arek sebelah kali ki lambek nyenden. Sampun ngantuk? Nek sampun ngantuk saya enggak lama-lama. Karena ini waktunya sudah malam, kalau jenengan ngantuk saya sangat menghargai, mangke kula ceramai 15 menit wae lah. Ya, tolong untuk malam hari ini jangan pasang wajah melas. Ya, kula gak kuat ngempet guyu nyawang arek-arek iki ya Allah, astagfirullahaladzim, ya mboten napa-napa. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, para bunyai, para kiai, ingkang tumut hadir sak menika, para sahabat-sahabat Nahdlatul Ulama, para banom ingkang tumut hadir, segenap tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama ingkang tumut hadir teng acara sak menika, ingkang kula hormati Ustadz Miftahuddin, Ustadz Syaifullah, Ustadz Muhtadin, ingkang kula hormati pengurus Mushola Baitur Rahim. Musholaipun teng pundi? Niki wonten sing tumut kula pengaosan kemarin. Ha, iku namine musolae nggih Baitur Rahim nggih. Ingkang kula hormati pengurus Mushola Baitur Rahim Bapak Haji Sueb, ingkang kula hormati Ibu Aminah selaku Ketua Fatayat Kabupaten Tegal, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Dawuhan, macane Dawuhan nggih, Bapak Amir Syarfru. Oh, tenang. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Dawuhan Bapak Amir Syafruddin beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kula hormati Bapak Dandim atau Polsek Kecamatan Talang dan sedaya para tamu undangan ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal, para calon orang kaya, para calon haji, calon hajah, para calon jenazah, lan apa kok boten purun amin. Loh, pada hakikatnya ini kita juga kan pasti mati, gitu. Apalagi peringatan Isra Mi'raj ini juga bisa menjadi pepeling kita semua. Kenapa bisa jadi pepeling? Nanti kula bahas. Kula jak jenengan puji syukur rumiyin, bersyukur tenggene Gusti Allah sebab pada malam hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka, kita bisa berjumpa yang semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Isok ngaji alhamdulillah, kejebur kali alhamdulillah. Tetap ngucap alhamdulillah. Jadi apapun kondisinya, bagaimanapun masalah kita, sebanyak apapun masalah-masalah yang kita hadapi, tetap ngucap alhamdulillah. Jadi biasakan kalau jenengan punya masalah, biasakan kalau jenengan punya unek-unek, boleh curhat kepada sesama makhluk boleh, tapi sering-seringlah curhatnya niku sama Allah. Curhat kali makhluk boleh, tapi ingat makhluk yang lain itu juga punya masalah. Jenengan biasane nek uwong kok duwe masalah curhate nak makhluk niku tambah disambati balik. Mbak, aku iki utangku 10 juta. Sampean sik mending aku 20 juta. Ayo nggih napa mboten? Tapi kalau jenengan mintanya kepada Allah, kalau jenengan nyuwune nanggone Gusti Allah, curhate nanggone Gusti Allah, ternyata Allah itu kadang-kadang ngapunten tidak mengabulkan permintaan kita, tapi melapangkan hati kita. Kalau jenengan punya masalah, nek duwe masalah, ngomong nanggone masalahe, wahai masalah, sebesar apapun engkau masalahku, sungguh masih sangat lebih besar kuasa Allahku. Oe, ngono lho. Ya Allah, kok melongo kabeh. Kita baleni maneh. Mengko siap-siap muni oe ya.
Gorong. Kalau jenengan punya masalah, gorong. Apa tadi namanya pecingil? Pecingil. Pecingi itu sangu. Oh, nggih. Nah, kalau jenengan mau pecingi, sing semangat muni oene. Tapi sing pas, ojo gopo. Pengurung mari, wahai masalah oe, kok gak pas. Ayo tak baleni pisan kas. Ngurung. Kalau jenengan punya masalah, sabar. Urung gak sido. Jangan lupa bersyukurnya tetap kepada Allah. Bisa dibaringi sehat, alhamdulillah. Apalagi sehatnya dilengkapkan dengan yang namanya afiat. Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kemanfaatan. Ngoten nggih? Mugi-mugi sedaya tetap diparingi sehat, diparingi keturunane solih solihah. Mugi-mugi sedaya masalah diilangne kabeh masalahne. Amin Allahumma. Shalawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo kita buka dengan wawasan sholawat. Kulo memang biasanya kalau baca sholawat itu diiringi itu basa Tegalnya diketaki, ditutui, tutuki, ya, diterbangi, terbang, ditabui. Untuk sholawat yang pertama ini kulo tidak usah ditabui, sedaya mau sholawat kelawan khusyuk, tidak usah dibakingi, tidak usah wonten suara yang lain selain suarane kulo tenggene mik kalih suarane jamaah. Ngoten nggih? Sedaya kulo suwun wekdal beberapa detik ke depan kita maca sholawat kelawan khusyuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad riya Allah. Monggo.
Mugi-mugi wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing gak ada utang mugi-mugi lunas utange. Sing amine banter utange tambah akeh. Boten, mugi-mugi sedaya paringi lancar rezekine. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kula ingatkan balik bahwa peringatan Isra Mi'raj niki adalah perjalanan religi Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari langit pertama sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha, yang dimana perjalanan ini itu ditandai dengan tiga elemen penting. Tiga elemen penting itu tiga terminal yang dilewati kalih Kanjeng Nabi yang bisa menjadi isyarah kita semua. Terminal yang pertama, Kanjeng Nabi berangkat dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana? Halo? Masjidil Haram itu ndauan belok kanan. Masjidil Haram niku tenggene Mekah. Masjidil Haram teng pundi? Mekah. Teng mriki sing dereng nate belum pernah ke Mekah angkat tangan, tak doakan. Nah, ya, mugi-mugi sing angkat tangan nang budal nang Mekah. Sebelah kiri sing durung budal nang Mekah angkat tangan. Sing durung tok ayo ojo kabeh. Iya, kabeh. Nggih, mugi-mugi sedaya nang budal nang Mekah kabeh. Terminal yang pertama yang dilewati kalih Kanjeng Nabi, Masjidil Haram yang ada di Mekah, itu terminal pertama yang mengisyarahkan kepada kita semua kelahiran. Duh, kok kelahiran? Nah, nanti nyambung. Yang kedua, Kanjeng Nabi melewati terminal yang kedua untuk singgah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina. Masjidil Aqsa di mana, Bu? Palestina. Jadi ngeten, Bu, kalau ngaji seperti ini itu sing maringi paham tetap Gusti Allah. Sing ngewehi paham niku Gusti. Meskipun yang hadar, meskipun yang hadir segini banyak, kula tidak menjamin semuanya paham dengan apa yang saya ucapkan, karena sing maringi paham niku Gusti. Tapi minimal jenengan ada gambaran. Oh, saiki aku wis ngerti nek Masjidil Haram iku ana ning Mekah. Masjidil Aqsa iku ana ning Palestina. Terminal yang kedua yang dilewati kalih Kanjeng Nabi niku Masjidil Aqsa. Ini mengisyarahkan mengisyarahkan kematian. Kalau tadi mengisyarahkan kelahiran, kalau yang ini mengisyarahkan kematian. Mati. Halo? Mati. Mati is. Kalau kata orang Surabaya, mate. Kalau kata orang Tegal, modar. Memang di sini bahasanya mati itu modar. Bujuki aku iki wong. Kalau pun wis mari ngopo. Kalau terminal pertama mengisyarahkan sebagai kelahiran, terminal kedua yang digunakan Kanjeng Nabi untuk singgah Masjidil Aqsa mengisyarahkan kemodaran. Mboten nggih. Kula dibujuki ambek wong-wong. Apa Tegal mati apa Tegal? Oh, pejah. Pejah ya, pejah sama Surabaya juga pejah. Jadi kalau ke Masjidil Aqsa itu menandakan kematian. Ketika Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Mi'raj, kalau Isra itu perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu perjalanan Kanjeng Nabi dari langit pertama sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha. Ini menandakan kebangkitan. Halo? Kebangkitan yang dimana setelah lahir lalu mati lalu dibangkitkan kembali, yang dimana pada dasarnya dan hakikatnya kita hidup selamanya setelah kebangkitan.
itu isyarah. Tahu isyarah? Isyarah itu contoh, isyarah itu seperti ini contoh, misal saya ngelak. Nah, terus tahu ngelak? Ngelak itu haus. Nah. Ngorong. Misal enyong ngorong. Ya bener ya? Iya. Misal enyong ngorong. Isyarahnya gimana biar saya dikasih minum? Ngeten. Nah. Ini namanya isyarah. Tidak diungkapkan tapi bisa mengambil nilai dari cerita perjalanan Kanjeng Nabi. Awak dhewe urip niki mung mampir mek mampir ngombe tok diluk. Semuanya pasti mati. Sebelah kanan mati. Sebelah kiri mati. Ngarepku mati. Sing nang panggung mati kecuali aku. Iki mati. Semuanya mati, apalagi yang lemu-lemu itu. Semuanya mati. Kalau sudah mati, satu-satunya yang diperlukan, satu-satunya yang diharapkan hanyalah doa. Mung boto dungo. Duet ae. Mung boto dungo. Mung boto doa. Apa? Tegal apa? Donga. Iya. Pada hakikatnya kita cuma butuh donga. Pengen dolet bojo wong Tegal? Boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru ngapunten, ada orang itu bilang bahwa kalau kita mendoakan orang meninggal itu doanya tidak sampai ke orang mati. Ngapunten, satu-satunya yang diharapkan orang yang sudah meninggal itu cuma doa, Bu. Mung donga tok, donga. Mung donga tok sing diharapkan, hanya doa saja yang diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Kok ada orang bilang, wong bilang, doa nggak mungkin nyampe kepada orang mati. Kalau doa tidak nyampe ke orang mati, tidak akan ada yang namanya sholat jenazah. Adanya sholat jenazah karena memang doa bisa tersampaikan ke orang-orang yang sudah meninggal. Kita tahu bahwa ketika sholat jenazah, ditakbir setelah takbir ketiga, ada doanya kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dosanya. Allahumma gfir lahu, ampuni dia ya Allah. Rahmati dia ya Allah, berikan tempat yang indah. Itu bukti bahwa orang mati ketika didoakan itu doanya nyampe. Makanya jenengan pernah dengar mboten, kalau kita lewat ke makam itu harus mboten, biasanya dianjurkan untuk mengucapkan assalamualaikum nggih. Nah, Kanjeng Nabi ngajar nek liwat ning gone makam ngomong assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus matur ngoten, sahabat pernah tanglet tenggene Kanjeng Nabi. Jeng Nabi, apakah mereka mendengar? Hal hum yastami'un? Hal hum yajibun? Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab? Mendengar. Mereka mendengar dan mereka menjawab. Hum yastami'un. Hum yajibun. Bal. Kamu tidak mendengarkan. Tapi kamu tidak dengar. Mereka nyauti. Tapi awakmu gak kerungu. Andaikan engkau kerungu, ya Melayu. Ayo coba jajal. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Langsung tangi kabeh. Waalaikumsalam. Ayo coba. Wong dawuhan lewat kuburan. Assalamualaikum.
Iki kuburan. Hei, jangan takut, manusia derajatnya lebih tinggi dari makhluk yang lain. Ngoten nggih? Masya Allah wedi aku. Andaikan engkau mendengar, coba wong dawuhan, Assalamualaikum. Ternyata dijawab karo mayite, Waalaikumsalam. Mampir Mbak. Mereka mendengar, mereka menjawab tapi engkau tidak mendengarkan. Ternyata doa itu nyampe, Bu. Ternyata doa itu tersampaikan pada orang-orang yang sudah meninggal. Ngapunten, ada suatu cerita seorang kiai. Kiai niki ngapunten terbiasa ketika melewati kuburan, ketika melewati makam, itu kiai niki langsung muni Assalamualaikum. Tapi mboten dawa itu maksudnya koyok dawa Assalamualaikum ya ahlul kubur mboten. Dadi Assalamualaikum nggih mung Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum ngoten mawon karena saking seringnya melakukan perjalanan, saking seringnya menjadi musafir, jadi lewat kuburan itu sering. Seorang kiai ini ketika melewati kuburan naik mobil, kiai ini tilem. Ketika kiai ini tilem ternyata kiai ini tidur. Ketika kiai ini tidur, ternyata kiai ini Oga. Ketika tidur ternyata mobil ini menyenggol geronjalan. Geronjal apa? Jagugan. Jagrugan. Ternyata ketika perjalanan mobil kiai ini menyenggol jagrugan. Setelah menyenggol jagrugan, kiai ini terbangun dan kaget. Kaget, setelah kaget mantun ngoten ketika itu kiai ternyata melihat batu nisan. Apa batu nisan bosonya? Tenger. Kiai niki melihat tenger, begitu melihat tenger kiai ini kaget luar biasa, langsung karena spontanitas, karena frontal kiai ini ngomong Assalamualaikum. Loh, mboten Assalamualaikum. Setelah itu kiai melakukan perjalanan, sopirnya bilang, "Yai, ngapunten Yai, itu tadi kuburan Cina." Terus setelah itu ketika saya diceritain seperti itu, saya tanya, "Loh, Yai, ngoten niku kalau seperti itu apa mereka juga menjawab, Yai?" Jawab. "Loh iya, Yai, meskipun kuburan Cina mereka tetap menjawab." Jawab. Jawabannya, "Hayya." Oh, orang salah alamat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak, itu hanya selingan saja. Engkau nang lewat kuburan Cina. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata yang setiap kita doakan itu sampai kepada orang yang kita doakan. Wong mati-mati, sing jenengan dongakno, niku doanya sampai. Apalagi doanya bareng-bareng, apalagi ada acara Isra Mi'raj seperti ini, semuanya kumpul bahkan lebih dari 40 orang. Ngapunten, ini lebih dari 40 orang nggih? Bahkan lebih dari 100 orang nggih? Ngapunten, ini hidup semua. Iya, ada yang mati di belakangku. Mboten napa-napa. Allahumma sholli ala Muhammad. Digunakan ajang untuk berdoa, jenengan jangan kabur. Maksudnya kabur bagaimana? Kebiasaan kita ketika selesai pengajian, biasane pengajiane urung mari sampai donga, wong wis mulih. Oh, wis
Uang wis balik, gopoh balik, ninggal dungane, padahal yang terpenting itu adalah doa. Dungane ya donga. Padahal yang penting adalah donga. Ngoten nggih Bu nggih? Maka biasakan ketika menghadiri acara selesai sampai ditutup doa. Makanya kalau nggak capek-capek, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Ngunui pancetai, apa pancetai itu? Tetep baik. Kadang-kadang ya anak sing mulai sak derenge ditutup doa. Padahal yang kita cari adalah doa. Jangan pernah meremehkan yang namanya keajaiban doa. Kanjeng Nabi nggih nate sanjang, nek awakmu kepengin dungane mandi, dungamu nyampe, sedekahlah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Apa sedekahnya nanti terkirim ke orang yang meninggal? Terkirim. Kula ceritani. Niki napa niki? Jahe. Ini jahe. Sebelum kula lanjutkan, kula tanya dulu jenengan rencana pengajian sampai jam berapa? Bukan, saya nggak tanya pengajian dengan saya. Pengajian sebelumnya dengan orang lain biasanya buyari jam piro? Jam? Oh subuh? Siap semuanya sampai subuh? Siap, ya semua di sini sampai subuh nggih? Mulai aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah diceritakan di dalam kitab As'ad Ar-Rafiq syarahnya Sulam Taufik, temeriku diceritakan ada seorang ibu yang baru saja ditinggalkan kalih putrinya. Seorang ibu ini baru saja ditinggalkan kalih putrinya meninggal. Ketika putrinya meninggal, ibu ini kepikiran luar biasa. Oh, kepikiran kenapa? Kepikiran takut anaknya disiksa. Kenapa kok bisa anaknya disiksa? Karena semasa hidupnya ketika dia hidup sukanya memel. Bukan ngomel, memel. Memel itu nyenyi. Apa Bu? Nyinyil? Ngeyel. Kumil? Tumil? Numil, ru. Karena dia semasa hidupnya suka rumil. Bener gak? Karena dia semasa hidupnya suka rumil ke ibunya. Ibunya ngomong, nak sholat nak, nyenye. Nak ayo nak ngaji nak, nyenye. Sukanya memel, suka ngeyel, rumil. Pokoknya memel, dia nggak mau disuruh untuk melakukan kebaikan, dia nggak mau. Apalagi ngapunten ini yang menyuruh ibunya, nak tolong nak belikan garam nak, bentar nak, tukak kena. Uyah, nyenye. Ada Bu? Ojo ngomong kudu ireng. Nah, aku kudu ireng. Nah, ngapunten ibunya kepikiran luar biasa. Sampai akhirnya ibunya ini sowan kepada Imam Hasan. Kalau orang zaman dulu dipanggil imam itu coro, sekarang itu kiai. Ibu niki datang ke Imam Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Imam Hasan ngapunten, saya itu kepikiran kali anak saya. Karena anak saya itu selama hidupnya suka rumil. Karena anak saya itu selama hidupnya suka memel, suka ngeyel.
anak saya tuh selama hidupnya itu suka nggak nurut sama saya. Saya kepikiran takut dia disiksa di sana. Saya kepikiran takut dia mendapatkan siksaan dari Allah. Imam Hasan bilang, Bu, coba saya sebenarnya nggak bisa bantu banyak, tapi coba jenengan amalkan, coba baca surat Al-Kausar, jenengan sholat di rokaat keempat, di rokaat terakhir, jenengan baca surat Al-Kausar. Sebelum tidur, jenengan baca surat Al-Kausar 7 kali. Al-Kausar niku pripun, Bu? Inna a'toina. Wes. Baca, setelah itu jenengan menghadap ke barat laut. Setelah jenengan menghadap ke barat laut, baca sholawat terus sampai ketiduran. Ternyata ketika ibunya ketiduran, ibu ini bermimpi anaknya. Benar-benar bermimpi anaknya, anaknya ternyata disiksa. Disiksa bukan sembarang disiksa, dicakar. Krak! Utuh lagi. Kriuk! Utuh lagi. Krek! Utuh lagi. Wes mari. Terus seperti itu sampai ibunya bangun tidur nangis luar biasa, ya Allah. Ternyata anakku disiksa, ya Allah. Akhirnya ibu datang lagi ke Imam Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Imam, pangapunten, ternyata anak saya memang benar-benar disiksa. Saya bermimpi anak saya dicakar utuh lagi, dicakar utuh lagi, dicakar utuh lagi, utuh maning. Maning nggih. Dicakar utuh lagi, saya enggak tega Imam Hasan. Tolong Imam Hasan, apa yang bisa menolong anak saya? Ibu ini pulang, sebelum pulang Imam Hasan bilang, Bu, kalau jenengan pengen anaknya tidak mendapatkan siksa dan diringankan siksanya kali Gusti Allah, bersedekah. Sodakoh yang diniatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini pepeling, Bu, bahwa ternyata sodakoh itu bukan hanya bisa memperlancar rezeki, bukan hanya bisa memperlancar rezeki, tapi ternyata juga bisa meringankan siksa orang yang sudah meninggal. Maka nenek dijak sodakoh, ojo medit. Kemarin kulo kan ngaos, ada 4 ciri orang itu bisa masuk surga, ciri-ciri orang masuk surga. Yang pertama wajahun malihun. Wingi kulo lali, ono papa tak sebutno mau loro. Wajahun malihun itu apa? Ketika dilihat dia menyenangkan. Ketika melihat orang lain, itu jenengan wajahnya seneng aja, positif gitu loh orangnya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bisa masuk surga, orang yang lisannya bagus, perkataan-perkataan yang dia ucapkan apik. Lalu yang ketiga, atine apik. Sing keempat, atine bersih, sing ketiga. Yang keempat, ternyata orang yang dermawan, loman. Kalau basa Tegale loman apa? Awean. Bukan, apa? Sama loman nggih. Coba kula tanya, ibu-ibu sini loman apa medit? Jujur, jawab jujur. Enggak, tapi insya Allah tak lihat semua di sini loman semuanya. Karena orang medit itu punya ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Pakai kerudung hitam. Tapi duduk aku. Kulo tanglet, kalau ada acara kayak gini, jenengan melu urunan apa mboten? Melu urun apa mboten? Nah, mek bondo awak tok, cuma datang bawa badan. Nah, buktikan bahwa jenengan niku loman, carane pripun? Setelah ini akan ada pahala berjalan. Langsung mencep. Setelah ini akan ada kotak infak, kula suwun, kula minta diisi dengan sebaik-baiknya uang nggih Bu, nggih. Jenengan kalau bisa niatkan sodako ini, contoh, bisa meniatkan sodako, ya Allah saya niatkan sodako ini untuk keluarga saya yang sudah meninggal, boleh. Ya Allah saya niatkan sodako ini untuk anak saya yang sudah meninggal, boleh. Orang tua yang sudah meninggal, atau ya Allah kula kepengen anak kula soli soliha, saya ingin anak saya soli soliha, saya sodakokan uang saya, sakit nggih? Nah, setelah ini ada kotak infak berjalan, tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Sebaik-baiknya uang itu berapa? 2.000. 5.000 mboten, sebaik-baiknya uang itu 100.000.
Monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang. Kalau menurut jenengan sebaik-baiknya uang itu 2.000, pengumuman untuk bapak-bapak berbahagialah. Kalau ngasih uang ke ibu tidak usah banyak-banyak. Karena sebaik-baik uang menurut ibu adalah uang 2. Monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang nggih. Coba mana petugas kotak infaknya yang mana? Mana? Oh itu. Ibu yang bawa kotak infak sebelum jalan tolong lihat ke arah saya dulu. Masih tok. Mong satu tok. Oh banyak. Tolong lihat ke arahku dulu, berhenti di sana, lihat ke arahku. Saya minta tolong kotak infak jangan dilepas, dipegang dan dilihat kalau ada yang gelangnya besar ngisi cuma 2.000 minta lagi. Pemaksaan ora gak pokoknya harus dipaksa. Ya gelangnya copot boleh. Kalau ngisinya cuma 2.000 minta lagi. Gak apa-apa, monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang. Monggo jalan kula kali sholawatan nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, jangan lupa sebelah kene iki. Ki wajah-wajah wong medit-medit iki. Ora medit. Ya Bu, kene kotak infake, kula pengen deleng. Pundi? Ya kene tak deloke. Ya, sepenting aja 2.000. Ya, berarti 1.000. Oh iya. Oh, yang penting ikhlas. Duh, jenengan gak tahu jargon saya. Sodako, ikhlas gak penting. Yang penting banyak. Ikhlas ora penting. Sing penting akeh. Bu, mangke nek jenengan sodako dilipat gandakan ke jajal kekno ibu iki. Deleng pirasi. Mangewu wae. Iya alhamdulillah. Nggih. Oke, Mas, nyambut mike setunggal ke Mas. Cek. Iki, kasihkan ke mic-nya ke orang yang isi 2.000 itu. Lah, ini tanda bahwa ketika jenengan sodako dilipat gandakan sama Gusti Allah ini. Ini aja. Ini loh. Cek. Ibu, wau ngisi pinten? 5.000. Iya. Apa maning? Ibu tadi ngisi berapa? 5.000. 5.000. Ya. Tak lipat gandakan jadi 2 berarti tadi 10.000. ya 10.000. Mau 1.000? Ya nyong jaluk kok tak kenan kono. Nyong jaluk 100 kok tak talonan ng peti yo. Apa itu? Ya. Oh gitu. Aku minta 100, ntar ku kasihkan kardus. Tepuk tangan untuk ibu. Ibu mau tak sangoni mau? Mau. Oke, tak sangoni pundi. Pundi asisten. 200 engko 100 dalah kardus 100 ngonyong. Ge. Ayo naik dulu. Sini. Kan ngene apa sih? Kenapa? Oh, enggak. Niki, kula mawon saya aja. Mbak. Alhamdulillah 200. Urung kok. 300 ora apa-apa. 200 ora apa-apa. Oke, berdiri dulu. Kan ngene apa maning? Wis no. Enggak apa-apa, tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa, berdiri mawon. Ibu siapa? Suharti. Bu
Harti. Suharti. Iya. Oh. Tahunnya Kemis. Apa itu? Lahirnya Kemis. Oh, lahirnya Kemis. Hari ini hari apa? Ini hari Jumat. Oh, ini hari Jumat Jumat. Kliwon. Ya udah, nggak apa-apa. Ibu kenal sama aku mboten? Ya perlu tembe kiye. Weruh tembe kiye. Iya. Iya. Weruh tembe kiye tak sangoni pisan. Iya, meneh 500. Boleh. Tapi kalau engkau bisa menjawab pertanyaanku. Coba, pertanyaan pertama, siapa namaku? Umi. Nur siapa ya? Boleh. Siapa rane Bu? Umi Laila. Hah? Umi Laila. Oh, takon iki. Takon apa Oh, ora sah berarti. Ya salah. Tadi ngisi berapa? 5.000. 5.000. Ya wong anak sih anane 5.000 ya 5.000. Ya iya gak apa-apa. Sini geser ke sini. Isin apa maneh? Apa ngomong apa? Malu. Oh malu, enggak apa-apa. Ini calon orang. Mati. Ya jare wong urip mati kabeh. Bukan. Kula niki badhe ndongakno calon orang paling kaya. Amin. Calon orang Enda aja duwe utang ya. Hah? Enda aja duwe utang. Apa itu? Oh, biar nggak punya hutang. Yeah. Ngapunten, ternyata di sini ngapak banget nggih. Iya. Tapi kalau saya ngomong jenengan paham. Paham. Oh, paham. Paham. Iya. Coba Ibu Suharti, kalau engkau mau mendapatkan sangu dari aku, tolong aku dinyanyikan kaping telu asih. Ora bisa. Ya udah, wes sembarang nyanyi sembarang, bebas mau nyanyi apa boleh. Ayo Ibu Suharti, tepuk tangan. Apa sih? Ayo nggak apa-apa. Ayo nyanyi cepet. Salatullah salamullah ala tohe rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Makasih ya Bang Ser. Pak Bangser. Pak Bangser ya. Oh iya, udah disangoni nggih? Maning oh. Jere 200. Engko dalang kartu 100 oh. Oh iya. Engko disaknyong 100. Iya, bakso. Iya, kalau mau tuku bakso. Iya. Yo, aku ora ditukar kena. Yang kong perjalanan. Tuku tewek. Iya lah. Kok boleh amplope kandel? Bu, Kalem. kula niku ngaji niku ikhlas. Ya ikhlas sangat laka sangune ya ora gelem aja tegen. Ngacak kok. Sampeyan ujung-ujung si Surabaya menek, lila kasangune ya ora gelem. Ayo. Ya, Iya, bukti nih omonganku ya. Iya. Nak Bu Suharti gawe acara, nelpon ning Umi, datang ora ana sangune, budal aku. Iya lah ora gelem lah kasangune. Nggo mobile bensine beng kudune duit. Apa ngomong apa? Mau. Ora mungkin. Ora. Wis sopan gain yo aja kene bae yo. Sikilen rektek. Kakinya rektek. Nanti kalau lebih lama lagi tak tambahin lagi mau. 1 juta. Sisan mene 200 saja mipil-mipil 100. Tak ngene, nek nyanyi 100. Lah miki wis sih. 1. Ya yang kok mani.
Ya engko maning. Kowe kok nggo kartu 100 ah. Mau 2? Ya. Berarti nyanyi lagi. Ya wis lah. Ya udah kalau nggak mau sholawatan, iki lanjut nih. Oke, coba. Jajal. Ngomong apa sih? Aku kayak lawak kok. Ya udah, tepuk tangan untuk Bu Suharti. Matur nuwun. Karduse ndik, ke 100 sok kartu. Oh, tepuk tangan. Wis ah. Kasih. Tongane yo. Kula didungani ayo semoga Umi Lela lancar. Oli jodoh. Ya. Oleh jodoh wong endi? Ya apa karepe Gusti Allah sing anu kena ya. Iya. Ya wis, matur nuwun ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, ada-ada saja. Untung aku gak paham iku ngomong apa. Omongan Tegal, Ibu sudah ngisi semua? Ah, ngisi yo. Oh, dereng disolawati. Yo tak solawati. Shallu ala Nabi Muhammad. Sluku batok ela elo siromo menyang Solo leh oleh payung muto. Sluku batok ela elo siromo menyang Solo leh oleh payung muto. Salim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Keh, amin, amin. Beras akeh, duwe akeh. Beras akeh, duwe akeh, amin. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duwe akeh. Kang sangu lunga kaji barokahe Kanjeng Nabi. Muga sing durung ndang rabi, muga sing jomblo ndang rabi, muga diriku ndang rabi, muga sing durung rabi ndang rabi, sing tuwa ndang cepet. Salawatan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim
kasih karena tidak tepuk tangan. Bu Suharti. Maning-maning. Lanjut badan. Lanjut badan. Tingali jam rumiyin. Jam pinten? Hah? Oh. Sik jam 8. Oh iya. Kalau orang itu tahu hakikatnya hidup, ketika dia melakukan apa saja, nopo mawon sing dilakoni mesti eling mati. Pasti eling mati. Eling mati. Tawakal pasrah, nek wis eling mati, tawakal pasrah nanggone Gusti. Wayahe ana acara Isra Mi'raj, ya Allah, ana acara Isra Mi'raj, doa bersama eling mati. Sodako, ayo kabeh sodako, iki gawe ganjaran besok nek mati. Wayahe ana wong mati, ya Allah, pancene kabeh iki ya wis pasti mati. Apa maneh sing lemu-lemu, apalagi yang kuru-kuru, apalagi Bu Suharti. Lah wong didongakena mugi-mugi Bu Suharti jadi calon orang kula badhe ndongakno calon orang paling kaya, calon orang mati. Kalau orang tahu hakikatnya hidup, semuanya adalah persiapan untuk kita mati. Tapi jangan lupa Bu, kalau jenengan ketika beribadah bukan hanya jalur ibadah kepada Allah saja, bukan hanya hubungan kepada Allah saja, tapi juga kepada sesama manusia. Podo menungsane, ana wong, ada orang kok ternyata ibadah iki akas. Jamaah nomor 1, zikir nomor 1, tapi utang gak bayar. Sholatnya Masya Allah khusyuk, tapi hutang gak pernah dibayar. Di sini ada orang punya hutang gak dibayar, ada? Sopo jenenge? Suharti. Hubungan antara Allah dan manusia ini harus sama-sama bagus. Hablum minallah juga hablum minan nas. Ngoten nggih Bu nggih? Ngapunten, ternyata ada suatu cerita Kanjeng Nabi itu kan suka sekali bukan cangkruk, apa ya, bahasanya yang bagus itu apa? Lenggah-lenggah tenggene pelataran Madinah. Lenggah-lenggah tenggene pelataran, ngapunten, Masjid Nabawi. Madinah kan kotanya. Jadi lenggah-lenggah tenggene pelataran Masjid Nabawi. Wonten hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang dimana Rasulullah itu bilang, mari ngene, setelah ini akan ada orang ahli surga yang akan masuk lewat pintu yang itu. Pintu yang itu. Setelah itu masuk orang itu lewat. Besok lagi dititeni lagi, Kanjeng Nabi bilang gitu lagi. Besok akan ada orang ahli surga yang lewat sana. Datang lagi orang itu sampai ada sahabat namanya Abu Bakar bin Amr bin As. Yang dimana Abu Bakar ini, astagfirullahaladzim kok Abu Bakar, Abdullah ini penasaran, apa sih amalan yang dilakukan oleh orang yang didodeng, tahu didodeng? Didodeng itu ditunjuk, tuding. Apa sih amalan orang yang dituding sama Kanjeng Nabi sehingga dia bisa dikatakan oleh Kanjeng Nabi ahli surga? Akhirnya Abdullah ini penasaran, akhirnya dia membuat rekayasa seolah-olah dia sedang bertengkar dengan ayahnya lalu minggat. Tahu minggat? Minggat itu lunga, miret, meret, iya meret. Abdullah membuat rekayasa seolah-olah dia ini bertengkar dengan ayahnya lalu meret.
dituding, dituding oleh Kanjeng Nabi ini tadi, mengikuti, menguntit. Abdullah menguntit sampai di dalam rumahnya. Abdullah melihat keseharian orang ini. Amalan apa ya yang dilakukan sama orang ini? Ternyata dia itu sholatnya ya biasa-biasa saja. Ngajinya ya biasa-biasa saja. Tahajudnya ketika malam-malam ditunggu bangun malam juga sholatnya juga biasa-biasa saja. Orang dauhan kalau malam biasanya sholat ya. Biasa saja. Oh, orang dauhan juga biasa saja. Enggak, saya yakin ini semuanya yang di sini hadir di sini itu kalau malam bangun, nggih Bu, nggih? Bangun, lapo? Pipis. Ini ternyata orang ini sholatnya biasa-biasa saja, ngajinya juga biasa-biasa saja, zikirnya juga biasa-biasa saja. Apa yang dia lakukan sehingga Kanjeng Nabi bisa menunjuk dia, kok bisa orang ini dinamakan ahli surga? Mantun ngoten, setelah itu Abdullah gak serantan itu gak sabar. Abdullah gak sabar, akhirnya Abdullah bilang ke orang ini, hei kamu, hei tawuran tak? Apa amalan kamu sehingga Kanjeng Nabi menunjuk kamu adalah ahli surga? Aku tidak punya amalan apa-apa. Kula mboten gak ada amalan nopo-nopo. Aku gak duwe amalan nopo-nopo dan aku tidak pernah melakukan amalan apa-apa. Tapi Kanjeng Nabi bilang engkau ahli surga. Engkau adalah orang yang sudah ciri-cirinya orang bisa masuk surga. Terus dia bilang, ternyata dia ingat, aku setiap mau tidur, aku memaafkan orang-orang yang menyakitiku. Aku selalu berdoa untuk orang-orang yang menyakitiku. Aku selalu ingat orang-orang yang menyakitiku, setelah itu aku lupakan. Ngapunten, cerita ini saya dapatkan ketika Instagram saya hilang. Jadi kula niku nggak ada Instagram, tahu Instagram nggih? Ya Bu Suharti ya gak ngerti Instagram. Rone du. Jadi saya itu pernah Instagram saya itu hilang. Instagram saya itu dari mulai kula umur berapa itu hilang. Yang saya sayangkan kan bukan followersnya, bukan apa-apanya. Jadi sebenarnya sayang, tapi yang paling sayang itu kenang-kenangan yang ada di dalam Instagram saya. Ketika Instagram saya hilang, kula biasa saja. Saya menenangkan hati saya itu begini, ya Allah ini cuma dunia. Kenapa terlalu ditangisi seperti itu? Ini cuma dunia, wis gak apa-apa. Tapi tetap namanya sedih itu ada. Karena kenang-kenangan gak bisa diulang Bu. Ngapunten, ayah saya itu sudah bosonya yang halus. Sudah pejah, sedo, tidak bisa diulang lagi. Itu sebel, sedih, campur aduk, macam-macam gak karu-karuan. Kalau saya pikir sampai ke dalam-dalam, nangis sakit kula. Tapi akhirnya kula diceritain. Jadi saya itu insya Allah sampai sekarang masih ngaji rutin kalih kiai ini kula. Kiai kula cerita niki. Ayo bayangkan dia memaafkan orang-orang yang menyakitimu. Jenengan kudu sing lega. Wah. Disakiti orang lain sebelum tidur, ya Allah tolong maafkan dosa-dosa orang yang menyakitiku. Tolong bahagiakan mereka, kalau mereka bahagia mereka tidak akan mengganggu hidupku lagi. Ngoten nggih Bu nggih? Jadi hubungan bukan hanya antara jenengan nanggone Gusti Allah, tapi juga antara jenengan dengan manusia. Kita tidak bisa mengontrol dahsyatnya badai yang ada di laut, tapi kita bisa mengontrol yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol kapal kita sendiri. Ngoten nggih? Semoga yang hadir di sini diparingi hidup yang barokah. Jangan lupa hubungan sesama manusia dengan hubungan sesama kalih-kalih Gusti Allah tetap harus seimbang. Awas ya, hubungan kali Gusti Allah imbang, hubungan kali manusia itu dengan siapa saja, orang tua. Terus kali tonggo. Nek di sini bosone tonggo napa? Tangga.
tangga yang buat naik itu di sini apa? Ya tamat tangga. Oh, sabar. Kalau tetangga itu tangga, kalau tangga itu tangga. Oh, Anda. Oh, tangga dan Anda. Iya. Nggih. Dadi hubungan sesama manusia itu dengan tetangga, orang tua, anak, awas nggih, dengan anak, ibu-ibu sekalian, ingatlah bahwa anakmu tidak suka dibanding-bandingkan dengan anak tetanggamu. Isi hati seorang anak jangan dibandingkan. Iku anake kono wis ngene, anake kono pinter. Sesuatu yang sudah jenengan punya anaknya jenengan itu adalah anugerah terindah saking Gusti Allah. Ngaten nggih? Mugi-mugi sing hadir sedaya paringi anak solih-solihah kabeh. Amin Allahumma. Alamate anak iku papat baktane mukmin andut ing syariat kang dihen lisane alus. Coba meneng kabeh, ayo Bu Suharti, ayo. Kapindo mulya akan alamate anak soleh iku babat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Monggo ya diangkat. Ben dudukne nek jenengan semangat. Ngoten nggih? Ya Rasulullah ngoten nggih? Sebelah mriki iki bolone Bu Suharti. Ayo sing semangat nggih. Kaping 3 asih. Uga marang sedulur, uga gawe boce. Kaping 3 ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur, uga gawe boce. Kaping 4 andut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane. Kaping 4 andut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane. Monggo ya Rasulullah salamun liwat daraji atfat yaji rotal mi iku saking ulama alamate bocah engkang dadi jujur iku saking awe pitutur alamate bocah engkang dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelampahi donya akhirat
Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Ya, sekarang waktunya kita dengarkan ceramah Ibu Suharti. Mboten mugi-mugi sedaya kita bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Mugi-mugi kita bisa bersua kembali. Hah? Wali Songo? Iya, Bu Suharti, Bu Suharti. Sakit kepanggih malih, mugi-mugi di lain waktu, di lain kesempatan. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Pengawasan Isra Mi'raj, mugi-mugi mendapatkan manfaat barokah. Ngaten nggih? Awas, jangan pulang dulu sebelum ditutup. Ojo mulai disit sadurunge ditutup. Ngoten nggih? Jangan pulang dulu sampai ditutup doa. Kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, bahasa-bahasa kaula sing menawi ada yang kasar, ada yang kurang sopan, wabil khusus panjenenganipun Bu Nyai Suharti. Kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten ada bahasa yang kurang sopan. Kula tutup wala afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarramah Ustadzah Ning Umi Laila yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya. Semoga hadirin dan hadirat kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penutup akan diakhiri dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Syaifullah. Kepada beliau disilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini wa daimilkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'mah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ila hadratin nabi. Al-Fatihah.